Ada sebuah kenyataan sederhana, namun sering kita abaikan, kehidupan finansial, sama seperti kehidupan itu sendiri, tidak pernah benar-benar selesai. Tidak ada garis finish, tidak ada titik di mana seseorang bisa berkata, "Akhirnya, aku tiba di tujuan akhir. Sekarang aku bisa duduk santai, tak perlu lagi khawatir, tak perlu lagi bekerja, tak perlu lagi mencari." Kita selalu menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak keamanan, lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kenyamanan. Itu sebabnya, perjalanan finansial bukanlah maraton dengan garis akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa ujung. Banyak orang memulai perjalanan hidup dengan satu tujuan sederhana, mendapatkan cukup. Namun, kata "cukup" ternyata tidak pernah benar-benar sederhana. Ia selalu berubah bentuk, seakan memiliki nyawa sendiri, seperti bayangan yang tak pernah bisa kita tangkap. Di usia 20-an, cukup berarti hal-hal dasar, membayar kos, bisa makan tanpa harus berutang, dan mungkin sesekali nongkrong di kafe atau nonton bioskop bersama teman. Saat itu, cukup terasa ringan, karena dunia masih luas dan tanggung jawab masih sedikit. Kita bisa hidup dengan mie instan seminggu penuh, tidur di kasur tipis, asal ada koneksi internet dan teman untuk berbagi cerita. Namun, memasuki usia 30-an, definisi cukup bergeser. Tiba-tiba, cukup tidak lagi hanya soal bertahan hidup, melainkan soal membangun sesuatu yang lebih permanen. Rumah kecil, kendaraan pribadi, tabungan, atau mungkin usaha sampingan. Banyak orang mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah gajiku cukup untuk masa depan? Apakah aku bisa memberi kehidupan yang layak jika kelak berkeluarga? Dan ketika kita menjejak usia 40-an, cukup berubah lagi. Kali ini, ia datang dalam wujud biaya sekolah anak, cicilan rumah yang belum lunas, asuransi kesehatan yang harus dibayar, hingga investasi untuk hari tua. Hidup tak lagi tentang diri sendiri, melainkan tentang keluarga dan orang-orang yang bergantung pada kita. Cukup menjadi lebih berat, lebih kompleks, dan seringkali terasa menjauh. Lalu, di usia 50-an, cukup kembali bertransformasi. Bukan lagi soal mengejar pertumbuhan, melainkan menjaga apa yang sudah ada. Fokusnya bergeser ke kesehatan, stabilitas, dan warisan yang ingin ditinggalkan. Bagi sebagian orang, cukup berarti bisa hidup damai tanpa harus cemas kehilangan semua yang pernah diperjuangkan. Bagi yang lain, cukup berarti meninggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya, agar anak-anak tidak perlu memulai dari nol seperti orang tuanya. Cukup bukanlah angka, ia tidak pernah statis. Ia selalu bergerak, berubah, menyesuaikan diri dengan usia, keadaan, dan mimpi kita. Semakin kita berlari mengejarnya, semakin ia menjauh. Semakin kita merasa hampir sampai, semakin kita sadar bahwa definisinya telah berubah. Bayangan ini bisa membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, bekerja tanpa henti, menabung tanpa pernah merasa aman, membeli tanpa pernah merasa puas. Sampai suatu hari, mereka berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya mengejar bayangan yang tak pernah bisa kugapai? Dalam perjalanan ini, banyak yang akhirnya menyadari bahwa cukup bukanlah sesuatu yang bisa ditentukan oleh dunia luar. Bukan angka di rekening bank, bukan ukuran rumah, bukan jumlah aset. Cukup adalah keputusan batin, sebuah titik ketika kita berani berkata, inilah yang kubutuhkan, selebihnya hanyalah bonus. Ironisnya, semakin cepat kita menemukan definisi pribadi tentang cukup, semakin besar peluang kita untuk benar-benar merasa kaya. Sebaliknya, semakin kita menunda untuk berhenti sejenak dan bertanya, semakin jauh bayangan itu membawa kita ke jalan yang melelahkan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita berani mendefinisikan cukup sebelum hidup memaksa kita melakukannya? Bayangkan seseorang bernama Arif. Sejak kecil, ia tumbuh di keluarga sederhana. Ayahnya seorang pegawai biasa, ibunya ibu rumah tangga yang kadang membantu berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Dari kecil Arif sudah terbiasa melihat orang tuanya menghitung uang dengan hati-hati, membedakan mana untuk makan hari ini, mana untuk biaya sekolah, mana untuk ditabung, meski sedikit. Maka ketika Arif dewasa dan mulai bekerja, ia punya mimpi sederhana, andai aku bisa punya tabungan 100 juta rupiah,
hidupku pasti tenang. Aku tidak akan merasa takut lagi kalau ada keadaan darurat. Bagi Arif, angka itu adalah simbol keamanan. Angka yang dianggap bisa menyingkirkan segala resah yang diwarisi sejak kecil. Ia bekerja keras, menabung dari gaji yang pas-pasan, mengurangi jajan, menolak ajakan liburan bersama teman. Setiap kali ia menekan diri untuk berhemat, ia membayangkan angka 100 juta rupiah di layar rekeningnya. Seolah-olah angka itu adalah mercusuar, cahaya penuntun yang akan membuat semua rasa cemasnya hilang. Bertahun-tahun ia bertahan, sampai akhirnya, hari itu tiba. Tabungannya mencapai 100 juta rupiah. Arif tersenyum, bangga pada dirinya sendiri. Ia berpikir malam itu ia akan tidur nyenyak, bebas dari segala kekhawatiran. Tapi anehnya, malam itu justru ia gelisah. Dalam pikirannya muncul bisikan lain. Kalau 100 juta bisa kucapai, mungkin aku butuh lebih. Bagaimana kalau tiba-tiba ada musibah besar? Bagaimana kalau kehilangan pekerjaan? Bagaimana dengan biaya menikah, punya anak, sekolah anak nanti? Sepertinya 500 juta rupiah baru cukup membuatku aman. Maka ia kembali bekerja lebih keras. Ia lembur, ia buka usaha kecil sampingan, ia menolak hiburan, ia menahan banyak keinginan. Bertahun-tahun lagi berlalu, dan akhirnya, angka 500 juta rupiah itu berhasil ia genggam. Namun, seperti deja vu, begitu angka itu tercapai, bayangan lain muncul lagi. Sepertinya 1 miliar baru cukup. Dengan 1 miliar, aku bisa beli rumah yang layak, punya mobil, dan masih ada cadangan dana darurat. Ya, 1 miliar, itu angka sebenarnya. Dan begitulah siklus itu berulang. Dari 1 miliar ke 2 miliar. Dari 2 ke 5, lalu rumah besar, lalu bisnis yang berkembang, lalu rencana pensiun dini, lalu investasi agar anak cucu bisa hidup nyaman. Sampai suatu titik, Arif berhenti sejenak dan menyadari sesuatu. Ia sudah berlari begitu jauh, namun rasa cukup itu tidak pernah benar-benar datang. Setiap kali ia sampai di garis akhir, ternyata garis itu bergeser lebih jauh. Seperti berlari mengejar bayangan sendiri, semakin dikejar, semakin menjauh. Arif bukan satu-satunya, kita semua hidup dalam kejar-kejaran yang sama. Setiap orang punya versinya masing-masing, gaji lebih besar, rumah lebih megah, mobil lebih baru, tabungan lebih tebal, bisnis lebih luas. Dan kita terus berlari, meyakinkan diri bahwa ketika angka tertentu tercapai, saat itulah kita akan merasa cukup. Padahal, semakin kita berlari, semakin kita sadar, rasa cukup bukanlah angka di rekening, melainkan keadaan di dalam hati. Uang memang bisa membeli kebahagiaan, tapi hanya dalam kadar tertentu. Ia bisa menghadirkan rasa aman, memastikan kita tidak tidur dengan perut lapar, memberi atap untuk berteduh, dan sedikit ruang untuk bernapas lega. Ia bisa membeli kenyamanan sederhana, secangkir kopi di pagi hari, kasur empuk setelah seharian bekerja, atau kesempatan untuk liburan singkat demi melepaskan penat. Ia juga bisa memberi kebebasan, kebebasan memilih pekerjaan yang kita cintai, kebebasan berkata, tidak, pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai kita, atau kebebasan meluangkan waktu bersama orang-orang terdekat. Namun, setelah titik tertentu, uang berhenti menambah rasa bahagia. Yang bertambah hanyalah angka di rekening, deretan digit yang terus bergerak, tapi hati kita tetap kosong jika tidak tahu untuk apa itu semua. Ada orang yang punya jutaan dolar, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Ada yang hartanya berlimpah, tapi selalu takut kehilangannya. Ironisnya, rasa takut itu kadang lebih besar daripada rasa aman yang seharusnya datang dari kekayaan itu sendiri. Di titik inilah, kita mulai bertanya, apakah kebahagiaan memang diukur dari jumlah yang kita kumpulkan? Atau sebenarnya, kebahagiaan lebih dekat pada cara kita menjalani perjalanan itu sendiri? Hidup akan selalu memberi kita pilihan. Apakah kita mau terus berlari, cemas, gelisah, khawatir bahwa kita tertinggal dari orang lain? Ataukah kita berani berhenti sejenak, menghela napas panjang, menatap sekeliling, dan berkata, ya, ini memang belum sempurna, tapi aku bersyukur sudah sejauh ini. Karena hidup bukanlah soal garis finish yang harus ditempuh secepat mungkin. Hidup adalah tentang langkah-langkah kecil yang kita jalani di sepanjang jalan, sapaan hangat dari orang yang kita cintai, tawa sederhana bersama sahabat, rasa lega setelah menyelesaikan pekerjaan, atau bahkan momen hening ketika kita duduk sendirian dengan pikiran kita sendiri. Dan disitulah paradoks uang bekerja. Ketika kita mengejarnya tanpa henti, ia selalu terasa kurang. Tapi ketika kita menggunakannya dengan bijak,
sederhana, dan penuh kesadaran, kita menyadari satu hal, uang hanyalah alat. Alat untuk membantu kita merayakan kehidupan, bukan inti dari kehidupan itu sendiri. Bayangkan sebuah perjalanan mendaki gunung yang tinggi. Setiap langkah terasa berat, napas terengah-engah, dan keringat menetes membasahi wajah. Di kejauhan, puncak terlihat kecil, seolah masih begitu jauh untuk digapai. Kita terus mendaki, memfokuskan seluruh energi hanya pada tujuan itu, puncak, puncak, dan puncak. Namun, ada satu pertanyaan penting yang sering luput, apa gunanya mencapai puncak, jika sepanjang perjalanan kita menutup mata terhadap keindahan yang terbentang di kanan dan kiri kita? Apa gunanya berdiri di atas ketinggian, jika kita tidak pernah berhenti sejenak untuk merasakan sejuknya udara pagi, menyaksikan kabut yang perlahan terangkat dari lembah, atau mendengar suara burung yang bernyanyi di pepohonan? Perjalanan, pada hakikat, bukan hanya tentang tujuan akhir. Ia adalah kumpulan momen kecil yang membentuk sebuah cerita, tawa bersama teman seperjalanan, obrolan ringan di tengah dinginnya malam, rasa hangat dari secangkir teh yang diseduh di tenda sederhana, bahkan rasa lelah yang membuat kita semakin menghargai langkah berikutnya. Begitu pula dengan uang. Terlalu sering kita menjadikan uang sebagai puncak gunung, sebagai satu-satunya titik tujuan. Kita berkata, kalau aku sudah punya X miliar, aku akan bahagia. Kalau aku sudah bisa beli rumah besar, mobil mewah, atau liburan ke luar negeri, barulah aku puas. Tetapi apa yang terjadi, saat angka di rekening bertambah, saat rumah atau mobil itu sudah dimiliki, kita seringkali tetap merasa ada yang kurang. Kita menatap puncak lain yang lebih tinggi, lebih jauh, lebih sulit, dan berkata, mungkin kalau aku sampai ke sana, barulah aku benar-benar bahagia. Inilah jebakan yang tidak pernah berakhir. Uang adalah kendaraan, bukan tujuan. Ia dirancang untuk membawamu ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman, lebih bebas. Namun jika kendaraan itu kamu pacu tanpa pernah berhenti, jika kamu terus menginjak pedal gas tanpa melihat jendela, maka kamu hanya akan melewatkan begitu banyak hal indah di sepanjang jalan hidupmu. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Ia menolak liburan bersama keluarga, ia menunda waktu untuk sahabat, ia berkata pada anaknya, nanti ya, ayah sedang sibuk mencari uang. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun terlewat, sampai akhirnya ia sadar bahwa uang memang terkumpul, tapi waktu yang hilang tidak bisa dibeli kembali. Ada sebuah pepatah lama yang berkata, kamu bisa membeli jam tangan mahal, tapi tidak bisa membeli waktu tambahan. Kamu bisa membeli kasur empuk, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Kamu bisa membeli rumah besar, tapi tidak bisa membeli kehangatan di dalamnya. Disitulah letak kebenarannya. Uang hanyalah kendaraan. Kendaraan itu memang penting, tanpa kendaraan, perjalanan menjadi lebih sulit. Tapi kendaraan bukanlah alasan utama kita melakukan perjalanan. Tujuan sebenarnya adalah menikmati jalan, menghargai pemandangan, dan membiarkan diri kita merasakan setiap langkah. Mungkin hari ini kamu belum sampai di puncak finansial yang kamu impikan. Mungkin rekeningmu belum sebesar yang kamu harapkan. Tapi jika kamu bisa duduk tenang bersama orang-orang yang kamu sayangi, tertawa dengan tulus, makan sederhana namun terasa nikmat, bukankah itu juga sebuah bentuk kekayaan yang sesungguhnya? Pada akhirnya, perjalanan hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai di puncak, tapi siapa yang paling mampu menghargai indahnya jalan yang dilalui. Mungkin inilah ironi terbesar dalam hidup, kita terus berjalan tanpa pernah benar-benar sampai. Setiap langkah membawa kita ke tempat baru, namun tak pernah benar-benar menyelesaikan segalanya. Dan mungkin, justru disitulah letak keindahannya. Hidup bukanlah perlombaan dengan pita finish yang akan dipotong di ujung lintasan. Hidup adalah jalan panjang dengan tikungan, persimpangan, dan jalan setapak yang terkadang tak terduga. Bayangkan jika benar-benar ada garis akhir yang pasti. Bayangkan jika setelah mencapai satu titik tertentu, kita tidak lagi memiliki tujuan. Hidup akan terasa hampa, datar, dan membosankan. Tidak ada lagi alasan untuk bangun pagi dengan semangat, tidak ada lagi alasan untuk bermimpi, berusaha, atau bahkan jatuh cinta pada proses. Semua akan kehilangan makna. Tetapi justru karena tidak ada garis akhir, kita selalu punya alasan untuk melangkah. Selalu ada ruang untuk berkembang. Selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari. Selalu ada mimpi yang bisa dikejar. Di tengah perjalanan itu, uang hanyalah salah satu bekal. Ia seperti air di ransel seorang pendaki, penting, bahkan kadang menyelamatkan.
Namun, air itu bukan tujuan pendakian. Tidak ada orang mendaki gunung hanya demi meneguk air dari botol yang dibawanya. Mereka mendaki untuk melihat pemandangan dari puncak, untuk merasakan dinginnya angin, untuk menyentuh awan, dan untuk merasakan bahwa mereka hidup. Begitu juga dengan uang. Dalam pengertian terdalamnya, ia hanyalah teman perjalanan. Bukan musuh yang harus dilawan. Bukan dewa yang harus disembah. Bukan pula tujuan akhir yang harus dicapai dengan segala cara. Ia hanyalah salah satu bentuk energi yang kita gunakan untuk bertahan, berkembang, dan berbagi. Tanpa uang, perjalanan bisa terasa berat, bahkan menyakitkan. Tetapi dengan hanya berfokus pada uang, perjalanan bisa kehilangan warna, kehilangan rasa, kehilangan kehangatan. Mungkin yang lebih penting adalah bagaimana kita menyadari peran uang dalam hidup ini. Ia bukan satu-satunya jawaban, tapi juga bukan hal yang sepele. Ia harus ditempatkan pada posisi yang tepat, sebagai bekal, bukan tujuan. Sebagai jembatan, bukan istana. Sebagai teman perjalanan, bukan penentu hidup mati kita. Dan pada akhirnya, ketika kita melihat kembali perjalanan panjang yang telah kita lalui, kita akan menyadari sesuatu, bukan jumlah uang yang kita bawa yang membuat hidup ini bermakna, melainkan cerita, pengalaman, dan orang-orang yang menemani kita di sepanjang jalan. Hidup ini bukan tentang tiba di garis akhir. Hidup ini tentang bagaimana kita berjalan. Dan uang, pada akhirnya, hanyalah salah satu sahabat kecil yang membantu kita melangkah lebih jauh. Jangan menunggu garis finish untuk merasa cukup. Karena garis itu, pada kenyataannya, tidak pernah benar-benar ada. Kita hanya membayangkannya, di kepala kita sering berpikir, kalau aku sudah sampai titik itu, aku akan bahagia. Kalau aku sudah punya ini, aku akan puas. Kalau aku sudah berhasil sejauh ini, aku akan tenang. Tapi semakin kita berjalan, garis itu selalu bergerak menjauh. Setiap kali kita merasa hampir sampai, ia berpindah lagi, seperti bayangan di ujung sore yang tak pernah bisa kita sentuh. Yang ada hanyalah jalan panjang, terbentang luas, penuh tanjakan yang membuat kita terengah-engah, turunan yang kadang membuat kita tergelincir, belokan tak terduga yang memaksa kita berhenti sejenak, dan pemandangan indah di kiri kanan yang terlalu sering kita abaikan. Karena kita terlalu sibuk menatap ke depan, menunggu garis finish yang ternyata hanya ilusi. Pada akhirnya, bukan seberapa jauh kita berlari yang paling penting. Bukan pula seberapa cepat kita mencapai sesuatu yang orang lain anggap sukses. Yang lebih bermakna adalah bagaimana kita berjalan. Apakah langkah kita penuh kesadaran atau hanya sekadar terburu-buru? Apakah kita berhenti sejenak untuk menghirup udara, menikmati pemandangan, atau sekadar merasakan detak jantung kita yang tak pernah berhenti bekerja sejak lahir? Yang lebih penting lagi, dengan siapa kita berjalan. Karena perjalanan panjang ini akan terasa hampa jika kita menapakinya sendirian, tanpa berbagi cerita, tanpa canda, tanpa dukungan, tanpa cinta. Mungkin kita bisa sampai lebih cepat jika berlari sendirian, tapi kita bisa berjalan lebih jauh jika berjalan bersama. Dan yang terakhir, yang tak kalah penting, apa yang kita syukuri sepanjang jalan. Syukur adalah yang membuat langkah kita ringan, meski jalan terjal dan hujan turun tanpa henti. Syukur adalah yang membuat hati kita hangat, meski dunia sekitar terasa dingin dan keras. Syukur adalah yang mengubah perjalanan biasa menjadi perjalanan yang penuh makna. Karena hidup bukanlah tentang garis finish. Hidup adalah tentang setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap momen sederhana yang kita nikmati, dan setiap rasa syukur yang kita kumpulkan sepanjang perjalanan.